Oke, halo teman-teman yang sudah bergabung. Halo, Jadi saya Angelika Widaningharas akan memimpin rapat ini. Selamat datang teman-teman di forum rapat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tema yang sudah kita setujui sebelumnya, yaitu kita mengambil tema kendala dalam belajar daring atau dalam jaringan. Nah, di rapat singkat kita ini memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama ini saya akan mempersilahkan teman-teman untuk berpendapat apa saja yang menjadi kendala dalam daring yang sudah dialami oleh mahasiswa atau mahasiswi. Silakan teman-teman boleh berpendapat. Bisa mulai dari Mbak Dinda dulu, boleh? baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Angel. Kalau menurut saya, kendala belajar daring ini, yang pertama itu akses internet susah atau lokasi rumah itu tidak dapat dijangkau oleh jaringan. Biasanya hal ini terjadi daerah yang pelosok-pelosok seperti itu. Dan yang kedua, minimnya kuota belajar. Hal ini disebabkan karena banyaknya orang tua dari mahasiswa atau dari siswa-siswa itu kurang mampu gitu ya, jadi agak kesulitan untuk membeli kuota internet. Dan yang ketiga, cepat merasa bosan karena dalam belajar daring ini media yang digunakan tuh termasuk monoton, cuma memakai seperti PPT kayak gitu. Itu bisa membuat apa ya, siswa atau membuat peserta didik itu merasa bosan, merasa ngantuk seperti itu. Oke. Jadi itu untuk kendalanya ya Mbak Dinda ya. Nah, Iya, kemudian betul. media apa sih yang ingin dilakukan gitu, yang ingin kita lakukan untuk menyampaikan pesan ini dan ditujukan untuk siapa? Kalau menurut saya medianya bisa apa ya, lewat pembuatan film. Nah, film di sini bisa berisi tentang sindiran kepada pemerintah, apa ya, tentang daerah pelosok tersebut, bagaimana susahnya mencari jaringan di daerah tersebut dan ditunjukkan oleh pemerintah. Oke, Gitu, jadi Kak. menurut Mbak Dinda menggunakan media dengan membuat film gitu, dengan Iya, betul. kata sedikit menyindir gitu ya. Jadi Menyindir, iya. menyindir pemerintah untuk memperhatikan daerah-daerah terpencil gitu, Daerah, anak-anak bangsa yang iya, ada di daerah-daerah terpencil. betul, Kak. Ya. Oke, untuk selanjutnya bisa Mbak Stefani untuk berpendapat, silakan. Oke, kalau menurut pendapat saya pribadi, kendala yang sering muncul dalam pembelajaran daring itu yang pertama, pembelajaran dominan belum interaktif. Maksudnya di sini pembelajaran yang belum kondusif. Jadi antara penyampaian materi dengan tanggapan para murid belum sinkron seperti itu. Dan yang kedua adalah karakter atau perilaku peserta didik yang sulit dipantau. Jelas ya, karena pembelajaran daring ini kan lewat virtual, jadi tidak berhadapan langsung antara murid dengan guru yang seperti ketika kita offline, jadi kita bisa guru bisa memantau bagaimana sih kondisi murid, bagaimana perilaku dan tindakan murid seperti itu. Dan yang ketiga adalah pembelajarannya cenderung tugas online. Jadi kebanyakan sekolah itu lebih lebih mengoptimalkan ketugas ya, karena mungkin dengan dengan berbagai pertimbangan guru yang kesulitan juga untuk menilai murid, sehingga mereka mungkin lebih mengoptimalkan ke tugas supaya mereka para murid juga bisa mendapatkan nilai yang optimal juga seperti itu. Dan yang keempat adalah tugas yang diberikan kepada para murid ini cenderung menumpuk. Ya jelas karena uh, dalam sehari ada berapa mata pelajaran dan lebih dari 2
itu pasti berupa tugas. Jadi cenderung murid keteteran ya dalam mengerjakan tugas, dan durasi atau pengumpulan tugasnya juga waktunya mepet seperti itu. Dan yang kelima adalah penyerapan materi pelajaran ini sangat minimalis, karena bisa dikatakan minimalis karena secara online ini murid cenderung kayak lebih menyibukkan diri, seperti mungkin ya kalau ketika pembelajaran bisa sambil makan, bisa sambil rebahan, jadi tidak bisa optimal. Mereka kan juga bisa off kamera dengan alasan mungkin jaringan atau apa seperti itu. Nah, baik itu untuk kendalanya ya, Mbak, ya. Jadi kayak Mbak Dinda tadi, ada nggak sih media yang ingin dilakukan untuk menyampaikan pesan dan pesan itu ditujukan untuk siapa gitu? Kalau menurut saya pribadi untuk penyampaian pesan mungkin ya, itu tuh saya tujukan mungkin bisa kepada pemerintah dan bisa juga kepada guru ya. Seperti medianya itu kalau menurut saya bisa pembuatan video animasi atau cerpen yang berisi penggambaran kondisi murid yang mungkin kesulitan dalam pemahaman suatu materi tertentu seperti itu. Oke, jadi yang ingin disapa itu sama-sama dengan sedikit penyindir untuk memperhatikan Iya, anak-anak bangsa atau mahasiswa-mahasiswi ya, yang berada di daerah betul. terpencil yang kalau menurut saya juga di daerah-daerah terpencil itu kurang diperhatikan oleh pemerintah gitu. Jadi mereka hanya mengandalkan, misalnya satu handphone untuk beramai-ramai gitu. Jadi harus berada di satu titik supaya dapat jaringan gitu. Itu kan sangat menyusahkan mereka. Jadi sangat sayang sekali untuk, anak-anak bangsa yang merasakan itu semua. Oke, kita beranjak pada tahap selanjutnya ya. Jadi dipersilakan untuk teman-teman, untuk Mbak Dinda dan Mbak Stefani, memilih media yang akan disetujui. Dan menurut teman-teman itu menarik, penting, dan inspiratif. Nah, tadi kan yang udah disampaikan oleh Mbak Dinda dan Mbak Stefani ada 2 media jadi ya, yang Mbak Dinda membuat film dan Mbak Stefani membuat video animasi atau cerpen dengan sama-sama menyindir pemerintah gitu ya. Nah, saya meminta teman-teman sekalian untuk memilih salah satu nih. Jadi kita bisa memilih salah satu untuk, membuat gitu, membuat media ini. Dipersilakan untuk Mbak Stefani dulu atau Mbak Dinda dulu boleh? Oke, kalau saya pribadi, saya memilih film ya, pembuatan film seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Dina. Seperti itu. Oke. Untuk Mbak Dinda? Kalau saya sendiri sama membuat film seperti itu. Oke, jadi di sini kita memilih media dengan membuat film ya. Membuat film dengan tema daerah-daerah yang kesulitan dalam belajar daring. Oke, dari 2 media tadi, yang pertama dengan membuat film itu bisa bercerita tentang daerah pelosok, bagaimana susahnya mengakses internet di daerah sana. Dan yang ingin disapa adalah pemerintah. Dan yang kedua, pembuatan video animasi atau bisa pembuatan cerpen, yang dimana di dalamnya menggambarkan kondisi murid yang mungkin kesulitan dalam pemahaman materi. Oke, dari 2 media tersebut, kita memilih media pembuatan film ya. Nah, yang menceritakan daerah terpencil yang kesusahan jaringan untuk disampaikan kepada pemerintah, agar pemerintah mengetahui keluh kesah daerah-daerah terpencil atau anak-anak bangsa yang kesulitan. Nah, sebelum saya melanjutkan ke tahap selanjutnya, apakah ada tambahan dari teman-teman? Sepertinya kalau dari saya sudah cukup, Kak. Baik, dari Mbak Stefani atau maaf, dari Mbak Dari Stefani saya ada tambahan?
dari saya pribadi sudah cukup sih. Oke, berarti tidak ada tambahan ya. Baik, kalau tidak ada tambahan saya lanjutkan. Jadi di tahap ini kita mengambil keputusan mengenai kendala dalam belajar daring. Kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi bisa membuat kreativitas dengan membuat film yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Jadi semua setuju ya dengan keputusan akhir ini? Setuju. Saya Oke, kalau semuanya setuju, kita sudah sampai di penghujung rapat singkat ini. Oke, selanjutnya saya akan menutup rapat ini ya, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyisihkan waktunya untuk mendiskusikan permasalahan aktual yang kita pilih, yaitu kendala dalam belajar daring. Semoga apa yang sudah kita bicarakan pada diskusi hari ini bisa dilakukan dengan sesuai seperti keputusan akhir kita ya, dengan membuat film. Baik, saya akhiri rapat singkat kita pada hari ini. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih kembali, Kak. terima kasih kembali, Kak.